Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji UKIN PPG Daljab Transformative Plus. Perkenalkan, nama saya Ismail dari Aceh, mahasiswa PPG Daljab Transformative Plus tahun 2005, kampus Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran akidah akhlak materi Islam Wasatiyah dengan model pembelajaran problem based learning. Yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu belajar apa? Asmaul Husna. Oke, kita sudah pelajari Asmaul Husna pada minggu lalu. Masih ingat apa itu Asmaul Husna? Apa? Nama-nama Allah ya Pak? Ada berapa? Oke, baik, kita akan lihat materi kita pada hari ini tentang Islam Wasatiyah. Nanti ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang makna, dalil, ciri-ciri Islam Wasatiyah dan ciri rangkaian Islam. Tapi pernah dengar Islam Wasatiyah itu apa? Dah, satu kata aja. Islam Wasatiyah itu apa? Satu kata. Satu kata. Adil. Netral. Benar. Islam Wasatiyah. Moderat. Oke. Jelas apa sampaikan? Islam itu adalah Islam tengah antara dua titik ekstrem yang saling berlawanan, yaitu antara taksir, mana taksir? Dan dulu berlebih. Kalau tidak Islam tengah itu tidak taksir, tidak berlebihan, tidak meremehkan. Sekarang sudah diperhatikan apa tujuan kita belajar hari ini. Silakan dibaca sendiri, jangan bersuara. Sudah? Penilaiannya yang pertama tentang makna dalil Islam Wasatiyah. Indikatornya kesedikit mampu menjelaskan makna Quran surat Al-Baqarah ayat 24, 23 dan hadis yang relevan dari Islam. Indikatornya. Nilainya bagaimana? Nilainya kalau 100 nilai ya, penjelasan lengkap dan kontekstual, artinya bisa menjelaskan kondisi saat ini. Ketika bercerita tentang dalil ini, maka bisa mengoneksikan dengan kondisi tadi ini. Kemudian kalau nilai lebih sedikit apa? Tidak menjawab atau tidak boleh nilai 25. Berarti setiap tujuan nilai ini akan dinilai dengan nilai paling rendah 25, paling tinggi 100. Kegiatan yang kita kali ini pemilihan masalah. Silakan dibuka.
Ada nggak hubungannya dengan Islam Setia? Minimal video dulu. Oke, video pertama. Dulu. Kenapa berlebihan? Ada yang salah dengan salat grafi? Yang lain lagi satu orang. Oke. Yang sebelah sini. Ada nggak komentar? Ada foto video pertama ya? Nah. Ada? Ada? Oke. Bagus. Video kedua. Siapa yang mau komentar? Apa yang salah dengan video kedua? Imamnya perempuan. Cara sholatnya berbeda. Kan lupa. Oke, satu kita sama juga. Meremehkan, ya itu dia. Oke, nanti kita pelajari. Kalian akan cari bagaimana itu di materi ini. Oke, kita lanjut. Oke, saling mengikuti kelompok supaya jangan memberikan waktu. Ini Bapak kasih anak ini, tapi dibantu oleh kita sendiri ya. Bapak sudah periksa saja di kita sini. Mana pembantu dulu? Nomor berapa? Nomor 3. Apapun tugasnya kaitkan dengan video tadi. Bisa? Oke, tugasnya secara berkelompok menggali informasi tentang materi Islam maksudnya pada sudut belajar sesuai perintah pada LKPD. Kita punya buku, ya. Sekarang kalian mencari sendiri sesuai dengan perintah di LKPD. Bapak akan minta kalian untuk Bapak baca. Setelah baca paham? Setelah pahami diskusi. Kalau setelah itu sih pasti bisa kalian presentasi. Nah, ini satu orang berkelompok pilih kawannya untuk presentasi. Ingat, apapun materinya, tugasnya kaitkan dengan video pembelajaran masalah yang Bapak kasih tahu. Oke, siap? Waktu 10 menit lagi sekarang. Jelas? Ini ada masalah?
kita komunikasi yang lain juga. Semua pihak sepakat ya. Oke, silakan. Yang lain juga dia perlu dengarkan nanti kita akan minta untuk memberi pertanyaan ataupun pernyataan dukungan. Ini juga ya. Oke, silakan. Perkenalkan siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurza. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membahas tentang dalil dan makna Islam wasaliyah. Pertama ada dalilnya. Biasa dikatakan umatan Rasulullah tidak perlu syuhada maksudnya supaya Rasulullah alaihi wasallam. Dan demikian pula kami telah menjadikan kaum umat Islam umat yang wasiat atau adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 104. Makna umatan wasyatan pada ayat di atas adalah umat yang adil dan peduli. Umat Islam ini adalah umat yang paling sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, dan paling utama amalnya. Wawasan atau jalan tengah dalam beragama Islam dapat diaplikasikan ke dalam 4 lingkup, yaitu yang pertama, Islam tidak seperti keimanan Kristianisme yang cenderung berlebihan dalam mempercayai benda lain. Yang kedua, akidah Islam menentang dengan tegas sistem keyakinan kaum ateis dan menafikan wujud Tuhan. Yang ketiga, Islam memberikan porsi berimbang antara fikih dan fikir. Islam memposisikan wahyu sebagai pimpinan nalar menuju kemaslahatan dunia akhirat melalui syariatnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada yang ingin menambahkan atau menanyakan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Marina dari kelompok 2 di Indonesia. Kan tadi dari kelompok 1 sudah menyebutkan bahwasanya Islam memberikan porsi berimbang antara pikiran dan zikir. Maksud dari berimbang itu bagaimana dalam pikiran dan berzikir? Kan ada yang berimbang, ada yang berimbang. Maksud dari berimbang itu apa yang dimaksudkan dalam situ? Oke, kami setan dulu. Yang akan dulu, yang lain saya siap menjawab. Bukan lagi di back. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky Syura. Saya akan menjawab pertanyaan dari itu porsi berimbang antara zikir dan zikir. Jadi Berimbang di sini maknanya cukup. Yes, mana saudara? Oke. Silakan. Oke, kita harus menunggu. Selanjutnya kita dengar presentasi di kelompok 2. Silakan. Yang lain siapkan pertanyaannya ataupun pernyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil ujian kelompok kami tentang ciri Islam atau Syiah pada video pertama dan video kedua. Islam puasa. Ya. Yang pertama yaitu tujuannya ada adil.
lagi pertanyaan adalah itu kan problem yang kita tampil itu masalah yang ideal ya. Seharusnya seorang di dalam perjalanan itu bagaimana dijelaskan. Yang video kedua, kalau perempuan yang salah dimengerti idealnya bagaimana? Nah, Apakah penjelasan video tadi masuk ke dalam frame? Jika iya, mengapa jika tidak mengapa? Tidak masuk ke video ekstrim. masuk. Apakah penjelasan video tadi masuk ke dalam ekstrim? Jika iya, mengapa tidak mengapa? Sekian, terima kasih. Video tadi bisa beri pertanyaan. Video tadi masuk ekstrim nggak? Kalau masuk ekstrim, kenapa? Kenapa bisa masuk ekstrim? Kalau nggak masuk, kenapa juga? Oke, silakan jawab. Oke, yang lain dengar? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desa Sepulasi, perwakilan dari kelompok 3 yang menjawab pertanyaan Bapak. Jadi yang video pertama itu kan awalnya tuh yang ada di video itu orang itu sholatnya di tengah jalan Quran, terus sholatnya jamaah. Jadi secara tidak langsung itu orang ini bisa sholatnya sambil dulu, terus jamaah kan, karena berjamaah itu kan ada di posisi imam. Lalu untuk video yang kedua itu kan sholatnya nilainya, terus bisa imamnya kedua gitu, maksudnya ya kalau di belakangnya juga ada. Terus seharusnya idealnya yang jadi imam itu kan cowok, sedangkan makmumnya itu cewek. Lalu gerakannya itu sebenarnya kita tinggal ikutin aja sesuai sholatnya mereka lakukan. Gimana? Oke, jawab. Lagi. Oke, sudah dengar waktu itu? Benar? Sudah. Luar biasa, apa sih? Kira-kira ada nggak yang masih janggal yang belum dijawab? Biar kita ambil kesimpulan. Yang pertama, makna Islam Wasatiyah apa? Islam Wasatiyah adalah jalan ya antara taksir dan hulu. Taksir itu hulunya hulu. Mana yang betul nih? Taksir itu kebanyakan, hulu itu berlebihan. Jadi kalau Islam saja itu adalah kedua itu yang. Oke, taksir yang menyeleneh. Ya, yang menyeleneh itu bisa dikenal dengan istilah liberal. Orang yang berpikir menyeleneh itu liberal. Liberal itu mengedepankan akal. Sedangkan yang hulu berlebihan itu biasa dikenal dengan radikal. Pokoknya ini radikal. Orang radikal biasanya ketua. Ketua mengedepankan wahyu yang sesuai teks. Dia tidak menerjemahkan teks itu sesuai dengan maksud dan tujuan waktu diturunkan ayat. Beda antara kelompok yang hulu dan taksir, yang satu mengedepankan akal, yang satu mengedepankan ayat yang tekstual maksudnya. Tapi bagaimana? Yang seharusnya memadukan keduanya, gunakan akal, gunakan ayat, paham ayat, menggunakan paham. Jangan kaku, jadi sudah baku. Ini arti terjemahan bahasa Indonesia, bukan tafsir. Terjemahkan tangan, tapi dengan
10. Ada 10 ya. Di antara 10 itu Islam wasatiyah. Ciri-ciri Islam wasatiyah. Sedangkan yang dia tampilkan di video tadi itu program semua. Bertentangan dengan ciri-ciri Islam wasatiyah. Dia tidak adil. Nah, kenapa tidak adil? Karena dia memaksakan diri berlebihan dalam melaksanakan sampai salat berjamaah di dalam gereja. Apa masalahnya? Dia mengambil hak orang lain. Gereja itu bukan tempat salat. Kalaupun salat tidak berlaku berjamaah, cuma karena mengganggu. Siapa tahu kebelet ke toilet orang lain. Ketika orang-orang salat sudah mengganggu orang lain di tempat umum. Istilahnya dalam agama itu tidak boleh melewati orang salat. Kalau salatnya di masjid, salatnya di tempat salat yang seharusnya. Tapi kalau dia salat di jalan, kita lewat masalah. Tidak ada hukum, tidak haram. Kalau kita lewat orang salat yang lagi salat di masjid, itu kita lewat itu hukumnya haram. Tapi kalau orang salat di jalan, orang lewat, itu bukan orang lewat itu yang haram. Orang salat itu ya. Paham ya? Oke. Ciri-ciri yang ditampilkan dalam salat ini mulai dari tawazun, yang tidak, tasamu, musawa, surah, Islam, kemudian ada kaum mulawiyah, kemudian ada tahawur wal intidal, kemudian ada tatawur. Ini merupakan ciri-ciri yang orang-orang yang memiliki Islam wasatiyah. Oke, Oke, yang ketiga, bagaimana yang disebut dengan Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin? Kita hidup, ini kita akan tektualkan lah di Indonesia. Indonesia ini beragam agama, beragam budaya, beragam bahasa, beragam suku, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kehadiran Islam menjadi rahmat bagi semuanya, bukan hanya untuk orang Islam. Rasulullah tidak membawa Islam ini dengan kekerasan. Rasulullah membawa Islam ini dengan sopan santun, akhlakul karim. Bagaimana Rasulullah dilempar dengan kata-kata. Nah, apakah pernah Rasulullah membalas? Dimaki-maki orang muda, pernah Rasulullah membalas? Apa balasan Rasulullah? Semangat lagi. Begitu. Hari ini kita coba lihat refleksi diri ini. Kita Rasulullah umat siapa? Semoga setelah ini kita bisa benar-benar menjadi umatnya Rasulullah. Berbuat baik kepada sesama manusia, jangan merusak alam, karena alam akan memberikan dampak. Apakah hari ini kita menjadi manusia yang memang betul-betul rahmat bagi semua orang, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita berikan apresiasi untuk kita semua. Terakhir, ini minggu depan kita akan belajar tentang sikap Batak ya. Batak, silakan dipelajari, dibaca-baca, nanti disiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya. Siap? Siap. Silakan ketua kelas. Untuk diri pada hari ini mari kita mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas dedikasinya, ya, keaktifannya, presentasinya, dan semuanya pada hari ini. Semoga upaya-upaya, effort supaya effort yang kita lakukan itu menjadi bekal kita untuk menuju kehidupan yang lebih nyata. Semoga Bapak yang ada di sini mendapat rahmat selalu dalam lindungan Allah dan diberikan Allah kesuksesan. Diwujudkan cita-citanya. Nah, untuk pada hari ini, Bapak mohon maaf mengira-kira dalam penyampaian, dalam pemaparan, dalam organisasi kelas ini. Jadi, Bapak mohon maaf menurut saya, Bapak akhiri, ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.